Halo, selamat hari Minggu adik-adik semua yang di Shalom rumah. semua, Shalom, teman-teman. apa kabar? Selamat hari Minggu. Ayo, kita Apa akan kabar? memulai ibadah kita. Mari adik-adik kita buka kameranya, kita siapkan hati. Jangan lupa Alkitabnya. Ayo dibuka Ayo buka kameranya, kita kamera, mau ngeliat nih teman-teman. kameranya nih. Halo. Mana buka kamera? Baru sedikit ya Kak yang buka kamera. Iya, ayo. Kalau kita mau beribadah, kita siapkan diri kita. Kita buka kamera. Ya, kalau belum buka kamera berarti adik-adik belum mandi ya. Halo. Halo, Kak Sanina Baban, Kakak Titi Manulang, Halo. Adek William. Halo, mana nih lamba-lambanya Ada nih? Juan, ada William, iya. Ada Rosiana, halo. Halo, ada Jonathan, halo. Ada William. ada Andrian. Mana Andrian? Halo. Halo semua. Ada siapa? Jonathan. Mana senyumnya? Halo. Ada Luciana. Halo, Luciana nih anak pelajar CD ya. Oke. Ada Clara. Halo Clara. Ada Keisha Simanjuntak. Mana? Belum buka kamera nih, ayo buka dong. Juan Nainggolan, mana nih kameranya? Gabriela, halo Gabriela. Ada Juan buka kameranya. Ada Edward, halo Ratu, Edward. Halo Ratu. Halo, ada Nelpida, halo. Ya, ada Gisela, ditunggu. Christine, Parulian, Keisha Simanjuntak. Untuk adik-adik CD, jangan lupa khotbahnya dicatat. Tugaskan dan tetap standby sampai akhir. Kita akan absen. Yang pelajar CD tetap tulis namanya ya. CD garis bawah nama. Jadi kelas dulu CD garis bawah nama. Adik-adik yang SMP kelas berapa? SMP garis bawah nama. Oke? Kita akan siapkan ibadah kita, semua buka kamera. Yang belum buka kamera kami Segera tunggu. dibuka ya. Kalau kita ingin menghadap kepada Tuhan, kita tetap standby buka kamera. Tuhan juga nggak mau kan tutup mukanya, tutup telinganya, tidak mendengar kita dan tidak melihat kita. Ya. Selamat datang. Kita akan memulai ibadah pagi hari ini dengan bernyanyi Bila Roh Allah ada di sini. Iya, supaya kita makin semangat dan lebih suka cita ya Kak. Kita boleh bertepuk tangan di rumah atau pakai gaya terserah. Boleh sambil nyanyi. Oke Bang Albert. Roh Allah ada di dalamku, bukan menari. Bila Allah ada di dalamku, bukan menari, tidak menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Gimana? Belum semangat kayaknya ya, karena wajahnya masih belum sarapan ya adik-adik ya. Coba senyumnya dulu mana? Ada Kak Grace, senyumnya mana Kak Grace? Kita ulang sekali lagi kita sambil berjoget. Biar semakin semangat ya. Ini lagu-lagu ala-ala Arabian. Oke? Joget India.
Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Oke. Iya, dengan lagu Bukan Menari, kita percaya adik-adik sudah siap memasuki ibadah. Kita akan berusaha teguh untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita. Iya. Iya, Kak, karena aku pengen supaya teman-teman lebih semangat lagi, kita bakal nyanyi lagu yang semangat lagi nih, Kak. Oke, Kak. Kita nyanyi lagu Marolop Olop Tondiki. Iya. Marolop olop tondiki, nang ito bus Yesusi, amu sude bege mai, bela Tuhan kumandaki, seorang ni tiki tunjuk Yesus Tuhaki, tondi nama ngajaria, seorang ni tiki tunjuk ayat 2. Ayat 2, di haul holong naruh haki. Di hal-hal naruh hati, tungna soboy mengagoi, mata nado manatap tinggal pagi buta, seorang hidup Yesus Tuhaki, di nama ngajaria, darpan balas sirawaan, seorang tinggi, tunjukkan Yesus Tuhaki. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Ingatlah akan rahmat-Mu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Kepadamu ya Tuhan, kuangkat jiwaku. Janganlah kiranya aku mendapat malu. Haleluya, mari kita berdoa. Ya Bapa Tuhan kami di sorga, Engkau maha kasih dan benar. Berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya.
Kasihanilah kami ya Tuhan, lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami. Di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Iya, kita akan mendengarkan hukum Taurat. Mari kita angkat pujian dari buku ND nomor 116 ayat 1 sampai 2. Ditompaho doa. Dengarkanlah hukum Tuhan yang diambil dari hukum yang pertama dan artinya titah yang pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada terhadap segala-galanya. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kepada Tuhan agar kita dimampukan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Iya. Adik-adik, dalam 1 minggu ini pasti kita pernah melakukan suatu kesalahan, menyakiti hati Tuhan, menyakiti hati mama dan papa. Tebus dosanya oleh Tuhan. Iya. Nah, untuk itu mari kita angkat pujian buku ND nomor 716 ayat 1 sampai 2. Dina mamolu sandok ngoluon. Dina mamolu sandok ngoluon, bordona marsa kale, mohon sinan dan guna holomi, ansa margogo suse, bahen maau, parhiteanmu, basu-basu, mabaor mai.
Persea di Yesus tutup dengan pangbanmu di sini. Baet maau parhiteanku pasul mabaonai. Ale Tuhanku patupa maau baik pasul tuntungan sudi. Adik-adik di rumah, marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran, dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami. Karena Yesus Kristus anak Allah yang tunggal dan karena nama-Mu yang kudus itu, ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Dengarkanlah dan terimalah janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan nama-Mu. Engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Amin. Sekarang kita mau masuk ke lagu yang 8, Ho Si Pangaluau. Kira-kira apa ya Kak maknanya? Ya, karena kita tahu Tuhan itu adalah kekuatan kita. Dia tidak akan pernah jauh dari kita. Karena Tuhan itu selalu ada untuk kita. Iya. Selalu ada untuk adik-adik di rumah. Mari kita angkat pujian dari buku ND 169 ayat 1 dan 3. Ho Si Pangaluau. Si Pangaluau, saya tetap maawon, saya unang mandau-dau, siang roh aku, rosi pangalu rotibu, baik maau anakmu tutup, dohotmu dan ibu dia. Songon hapas
dohot muda ni muria, ia songon hapas, ia setuju, dohot muda ni muria, ia songon hapas. Firman Tuhan pada hari Minggu ini tertulis pada pasal yang ke-22 dimulai dari ayat yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-31. Mari anak-anak, saya akan membacakannya dan anak-anak boleh mengikutinya di rumah masing-masing. Mazmur pasal yang ke-22, ayat yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-31. Aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaah. Kamu yang takut akan Tuhan, pujilah dia, hai segenap anak cucu Yakub. Muliakanlah dia dan gentarlah terhadap dia, hai segenap anak cucu Israel. Sebab ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas. Dan ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu. Dan ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Karena engkau aku memuji-muji dalam jemaah yang besar, nazarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan dia. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang, orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji dia. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Segala ujung bumi akan mengingatnya dan berbalik kepada Tuhan. Dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapannya. Sebab Tuhanlah yang empunya kerajaan. Dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa. Ya, kepadanya akan sujud menyembah semua orang sombong di bumi. Di hadapannya akan berlutut semua orang yang turun ke dalam debu dan orang yang tidak dapat menyambung hidup. Anak-anak cucu akan beribadah kepadanya dan akan menceritakan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang. Demikian firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. 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 Ya, Dek. Untuk mengekspresi epistola tadi, kita akan menyanyikan lagu buku ED 190 ayat 1 sampai 2. Las rohaku si tutu. Las rohaku si tutu, mida Yesus nalulu, menjalahi hajar maut, ai ibana paluahut, dolma manisiai, sian hamagoani. Ayat 2. Las rohaku si tutu, mida Yesus na burju, patu pahon hangoluan, di auna di hamagoan, tung saluhut dosaki, dodi sesa Yesusi. Anak-anak remaja yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama mengaku iman percaya kita sebagaimana teman-teman di seluruh dunia
Kita bersama-sama mengucapkannya di dalam bahasa Batak. Au Porcea di debata Jahoba, Ido ama pargogo nasohatu dosan, natumopa langit dohot tanoon. Au Porcea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba nasasadai, ima natinubuhon ni si Maria, nagabe-gabean sianton di parbadia, andorang sohabubuan. Ido tuhata natumaon na bernit, di hanghuman ni silatus, namate tarpajar do ibana di hau pinagsilang, natua tu banua toru dung ditanom, namulat mangolu di hari patuluhon, nama naik tu surgo, lau hudul tu siamu di debata Jahoba, amanai pargogo nasohatu dosani. Disima ibana pai mamulak sogo tu tanoon, manguhumi halak na mangolu do namate. Au Porcea ditodi parbadia, jala adong sada huria nabadia. Huria hatopan ni halak Kristen akka nabadia. Dohot dihasesan ni dosa, dohot dihatai namadok, mulak mangolu dosogot daging ni halak na umate, roh dihamoluan na sorasuda. Amin. Iya. Saat ini kita akan mendengarkan satu pujian dari Vincent Lumbantoruan, adik kelas 8.
Oke, Iya, terima jadi kasih ya, untuk Vincent. keren Dan banget kelas kesaksian berapa pujian tadi? yang Kelas kelas 8. 8. Ya, untuk adik-adik di rumah, nah kami kakak-kakak pendamping remaja siap membantu adik-adik yang memiliki talenta bernyanyi atau bikin vokal grup. Silakan menghubungi kami. Kami akan siap untuk menyiapkan siapa pemain musiknya. Ada Bang Albert. Yang merekamnya nanti ada Bang Sonang, ada Bang Sando, terus ada multimedianya ada Bang Tony. Jadi adik-adik boleh datang ke tempat ini, janji di jam berapa kita akan rekam. Seperti tadi ya. Nah, Iya. kita tunggu ya adik-adik, khusus adik-adik dari CD. Nah, ayo adik-adik CD, mari tampilkan talentamu. Nah, pengumuman selanjutnya adalah apa, Dek? Oke, pengumuman yang pertama tadi itu yang kakak bilang, makasih Vincent atas kesaksian pujiannya. Dan untuk teman-teman sekali lagi yang ingin ngasih kesaksian pujian, tapi nggak tahu kak cara ngerekamnya, nggak tahu cara editnya, tenang aja teman-teman bisa hubungin kakak atau abang pendamping remaja dan nanti tinggal atur tempat, atur jam, nanti dieditin, divideoin. Terus untuk pengumuman yang kedua, aku mau kenalin nih pelayanan yang hari ini. Ada mungkin teman-teman ada yang lupa namanya atau penasaran. Jadi di pendeta kita nanti untuk khotbah ada Amang Pendeta David. Raja Guguk. Iya, ada Amang Pendeta David Raja Guguk. Diulang deh, David Raja Guguk. Marganya itu. Ada Amang Pendeta David Raja Guguk dan di liturgis kita ada Sintua Nyonya Sianturi Boru Sida Butar. Dan MC ada aku Claudia Borsalo dan Kak Anita si Samosir. Bukan si Samosir, Anita Boru Samosir. Aduh, maaf, Oke, maaf. gak apa-apa. Iya. Ada juga pemain musik kita, Ada Abang Bang Albert Albert. Sitompul. Dan multimedia kita Di balik dan layar host-nya siapa? ada Bang Sando Silalahi dan ada Bang Sonang Manulang. Ada juga untuk bagian perlengkapan Bang Ada Bang Andreas Andreas Aruan dan dan Kakak Yanski Pasaribu. Iya, dan koordinator kita ada Kak Yanski Pasaribu dan kos kita ada Kak Marta Hasibuan. Iya, yang di rumah Kak Marta. Ya, selanjutnya apa lagi, Dek? Nah, pengumuman yang ketiga, dalam masa pandemi ini kayaknya kita harus jaga-jaga banget. Dulu kan sebelumnya 3M ya, Kak? Ya. Sekarang kita udah ada 5M nih, teman-teman. Kita jangan lupa memakai masker. Kedua, mencuci tangan. Ketiga, menjaga jarak. Keempat, menjauhi kerumunan. Dan 5, mengurangi mobilitas. Iya, itu jangan lupa. Jangan sampai lupa ya, teman-teman, karena kita harus wanti-wanti banget. Terus untuk pengumuman yang keempat, kita semua yang ada di sini ingin mendoakan dan memberi support kepada teman-teman yang mungkin lagi sakit atau mungkin yang ada lagi diisolasi, baik mandiri maupun di rumah sakit. Kiranya Tuhan memberi kesembuhan kepada teman, keluarga, saudara kita semua. Dan semoga teman-teman tetap semangat dalam menjalani hari-harinya. Untuk pengumuman yang kelima, aku mau ngasih tahu kita tuh bakal tetap ada ibadah mingguan tetap di jam yang sama. Semoga teman-teman tetap stay sama kita untuk ngikutin setia ya Kak. Dan untuk setiap bulan kita ada kebaktian bulanan. Nanti kita bakal infoin di Instagram kita atau teman-teman bisa join di line kita. Ada di bio IG kita kok. Dan untuk yang keenam, selamat ulang tahun untuk teman-teman yang lagi ulang tahun di bulan ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan yang ketujuh, ini penting nih. Penting banget ya Kak? Iya, karena perlu dicatat ya Kak? Iya, dicatat ya, nanti aku ulangin. Kita ada persembahan, karena kan biasa kita nggak ada ya Kak. Persembahan kita dari Bank Mandiri, ini bukan nomornya. dari Mbak. Persembahan ini tiap minggu kita akan kumpulkan melalui orang tua. Iya. Nah orang tua bisa mentransfer langsung ke Bank Mandiri atas nama HKBP Jatiwaringin. Nomornya berapa Dek? Nomornya dicatat ya Dek, kasih tahu sama Mama. 006 strip 008 800 8440. Iya. Aku ulangin sekali lagi ya teman-teman. Bank Mandiri atas nama Gereja HKBP Jatiwaringin, nomor rekeningnya 006 strip 008 800 8440. Iya. Iya, itu aja teman-teman pengumuman hari ini. Udah itu aja? Udah itu aja Kak. Oke. Kembali kepada adik-adik CD, ada pesan, catatan khotbah tetap dicatat dan akan dikumpulkan. Itu pesan-pesan sponsor dari Inang dan Amang Pembina CD.
Ya, tetap standby karena kita akan foto, fotonya akan dilaporkan. Untuk hari sini tetap buka kameranya pada saat nanti khotbah. Ya, kita akan mendengarkan khotbah yang akan dibawakan oleh Amang Pendeta David Raja Gugu. Dengan itu kita akan mengangkat pujian dari buku ND 826 ayat 1 dan 2. Gohi Ma'au Tuhan. Tuhan mari tehatami Gohi au Tuhan mari tehatami Sangat hudana rumah doa Tuhan di sumurni Gohi au Tuhan mari tehatami. Ayat 2. Gohi au Tuhan mari tehatami. Gohi au Tuhan mari tehatami. Nama uaskan diku, oh Tuhan dihatami. Gohi au Tuhan mari tehatami. Kembali ke ayat 1. Gohi au Tuhan. Gohi au Tuhan mari tehatami. Gohi au Tuhan mari tehatami. Sangat hudana rumah doa Tuhan di sumurni. Gohi au Tuhan mari tehatami. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Adik-adik sekalian, firman Tuhan untuk kita dalam minggu ini tertulis dalam kitab Roma pasal 4 ayat 13 sampai ayat 25. Roma pasal 4 ayat 13 sampai 25 saya akan bacakan untuk kita semua. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Sebab jika mereka yang mengharapkannya dari hukum Taurat menerima bagian yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman dan batallah janji itu. Karena hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman, supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua, seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa, di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya
apa yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik sekalian, tidak ada orang yang mau kalah. Tidak ada orang yang mau disalahkan. Ya, pasti semua kita mau menjadi pemenang. Pasti kita semua mau menjadi orang yang paling benar. Makanya orang membela diri. Mau apapun katanya, pokoknya aku yang benar. Pokoknya harus aku yang menjadi pemenang. Makanya dalam beberapa pertandingan ada kecurangan. Ya kan? Misalnya kalau dalam dunia game ada yang nge-cheat biar menang dia, ya kan? Atau misalnya dalam pertandingan-pertandingan lain ada yang harus memberikan suap. Ada yang memberikan mengkonsumsi obat-obat yang menambah kekuatan. Bagaimana dia supaya menjadi pemenang? Jadi memang udah pada dasarnya manusia ini nggak mau disalahkan. Mulai dari si Adam dan si Hawa, nggak ada yang mau disalahkan. Ketika Allah bertanya kepada Adam, Adam, kenapa kau makan itu? Bukan aku, si Hawa. Ditanya si Hawa, kenapa Hawa? Bukan aku. Itu ular yang kau ciptakan itu. Nah, artinya memang semua orang merasa ingin selalu benar. Itu yang terjadi di dalam kehidupan Kristen mula-mula. Di zaman Kristen mula-mula, orang Yahudi berlatar belakang Yahudi, mereka ini merasa kami yang asli, kami yang benar. Kebenaran kami itu harus melakukan hukum Taurat. Kebenaran kami itu harus disunat. Kebenaran kami itu harus tunduk kepada Taurat Musa, kata mereka. Lalu datang orang non-Yahudi, loh terus kami gimana? Kami yang tidak disunat gimana? Kami yang tidak tahu menahu hukum Taurat gimana? Bukankah kami juga adalah orang-orang yang dipilih Tuhan? Ujung-ujungnya ada perdebatan. Kita lihat ini kitab Roma. Roma ini kan orang-orang Romawi ya. Orang-orang Italia sekarang. Padahal mereka yang di Yahudi ini adalah orang-orang Israel sekarang. Sudah pasti latar belakang mereka, tradisi mereka, kebiasaan-kebiasaan mereka berbeda. Nah, ini yang mereka perdebatkan. Siapa yang paling benar? Kita juga mau kok seperti itu. Dalam kehidupan kita ini juga masih mau kok. Siapa yang paling benar? Apakah yang paling benar itu tidak memakan darah? Apakah yang paling benar itu memakan darah? Apakah yang paling benar itu baptis selam? Apakah yang paling benar itu baptis percik? Sampai sekarang itu masih ada. Jadi selalu bergulat dengan perdebatan-perdebatan ini. Ya kan? Tapi saya semakin menyadari biasanya kalau kita masih sedikit pemahaman kita, sedikit pengenalan kita dengan Tuhan, ya ini yang selalu membanding-bandingkan. Tapi kalau orang yang sudah mapan,
Orang yang sudah dekat dengan Tuhan pasti tidak akan memperbanding-bandingkan. Coba aja. Karena kita suka kok memperbanding-bandingkan itu karena apa? Karena kita masih merasa sedikit. Ya kan? Sama itu seperti apa? Supporter. Supporter lebih heboh. Lebih heboh sampai teriak-teriak. Sampai jingkrak-jingkrak. Ya yang ditonton itu biasa aja. Habis energimu teriak-teriak. Apalagi kalau kau nonton konser misalnya. Entah apa gunanya kau sampai jingkrak-jingkrak begitu. Yang nyanyi itu santai aja. Nggak dikenal kau. Sama seperti yang iman kekristenan kita. Tuhan kita itu, Yesus yang menyelamatkan kita itu, nggak apa-apa kok. Walaupun dia dihina, walaupun dicaci maki, walaupun dia nggak apa-apa, nggak keberatan. Datanglah kita. Datang orang-orang sekarang yang merasa beragama. Datang orang-orang sekarang yang merasa bertuhan. Seolah-olah mereka ingin membela Tuhan. Ngapain kita bela-bela Tuhan? Tuhan yang membela saya. Tuhan yang membela saudara-saudara sekalian. Tuhan yang membela kita. Jadi ketika imanmu dalam kehidupan sehari-harimu dikatakan, orang Kristen salah. Orang Kristen masuk neraka. Orang Kristen nggak benar. Ya nggak apa-apa. Kan dia yang ngomong, bukan Tuhan. Benar nggak? Kalau ada yang bilang gitu, yang ngomong Tuhan apa? Manusia. Kenapa kita harus sedih? Kenapa kita harus minder? Ketika kalian dalam kehidupan sehari-hari kalian bertemu dengan orang-orang agama lain, dia ejek-ejek agamamu. Kenapa harus sedih? Biarin aja. Yang penting aku mendekatkan diriku kepada Tuhan. Sama halnya seperti dulu. Orang-orang non-Yahudi, ada orang Yunani, ada orang Romawi, ada orang Asia dari Asia. Mereka ini juga kena bully sama orang-orang Yahudi. Kalian nggak asli, cangkokan gitu kan. Makanya datang orang rasul-rasul pada saat itu, semuanya dibenarkan karena iman. Bahkan Paulus mengatakan di sini, Abraham tidak ada melakukan hukum Taurat, tapi dia dibenarkan karena imannya. Jadi adik-adik sekalian juga seperti itu. Apapun yang dikatakan, imanmu lah yang menyelamatkanmu. Martin Luther mengatakan sola fide. Ya, manusia diselamatkan karena iman. Enggak ada. Imanmu menyelamatkanmu. Lihat Tuhan Yesus ketika dia berjalan-jalan, lalu ada orang sakit. Tuhan, sembuhkan aku. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Imanmu menyelamatkanmu. Imanmu yang memberikan masa depan cerah. Itu yang dijanjikan Tuhan kepada kita. Jadi kalau kita tidak mempunyai iman, apa yang terjadi Amang Pendeta kalau kita tidak mempunyai iman? Ini dia, orang-orang yang pesimis, orang-orang yang putus asa, orang-orang yang tidak mau berjuang, orang-orang yang mau terikut-ikut. Ya udahlah, kalau orang Batak katakan begini, emena masa digaga ursa, ahana masa imana niula. Orang Batak itu mengatakan begini, ya udah apa yang terjadi ya itulah kita lakukan. Kalau orang sekarang lagi booming membahas tentang drakor-drakor ini, entah kenapa lah drakor ini, aku sendiri tidak, mungkin karena belum pernah aku coba kali ya. Semua orang drakor. Apalagi anak-anak perempuan. Semua kalau aku lagi gitu anak-anak remaja pastilah. Foto-foto profilnya pun drakor. Iya kan? Ya udah orang drakor ya kita ikut-ikutan drakor. Dulu musimnya anak perempuan kaos kakinya sampai selutut. Semua perempuan pakai selutut gitu ya. Entah apa gunanya harus sampai selutut kaos kakinya. Jadi dalam kehidupan kita ini mungkin saja ada masa, ada musim-musim yang mencoba untuk mempengaruhi kita. Saya tidak mengatakan itu semuanya harus kita singkirkan, bukan. Tetapi bagaimana kita berjalan di situ. Ketika banyak orang yang gaya-gayaan, ketika banyak orang yang sudah mulai meragukan tentang iman Kristen, tetapi kamu berjalanlah. Ya, dikatakan tadi di ayat 18 apa? Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, bayangkan. Sekalipun kalian
Tidak ada alasan kalian berharap menjadi orang sukses, tapi lakukan yang terbaik. Berusaha dengan baik. Imanmu akan menyelamatkanmu. Enggak ada. Enggak ada dasarnya Abraham berharap menjadi bapak banyak bangsa. Enggak ada alasan si Abraham untuk mempunyai keturunan yang banyak. Kenapa enggak ada? Umurnya udah 100 tahun. Istrinya, kandungannya sudah tertutup. Bayangkan, sudah tertutup jalan, bayangkanlah. Sudah tertutup jalan, enggak ada lagi jalan. Tapi lihat, apa yang Tuhan nyatakan. Tuhan buat iman Abraham menyelamatkan. Iman Abraham membawa berkat keturunan dalam kehidupannya. Itu pun cuma satu. Itu pun cuma satu. Bukan dua, satu. Bayangkan, udah ada satu, diminta pula lagi. Abraham, persembahkan anakmu itu sama aku. Apa yang dilakukan Abraham? Nah Tuhan, dikasihnya. Coba kita, seandainya kamu punya barang yang berharga, tiba-tiba datang Tuhan meminta, tolonglah persembahkan dulu barang berhargamu itu. Pasti kita akan mengatakan, oh itu bukan suara Tuhan, itu suara iblis, iya kan? Iya. Oh itu bukan suara Tuhan. Jadi kita itu harus, kenapa Abraham tahu itu suara Tuhan? Karena dia begitu dekat. Dia begitu mempunyai hubungan yang sangat erat dengan Tuhan. Makanya dia tahu. Abraham, ya Tuhan, persembahkan anakmu. Siap, dipersembahkan. Ya, jadi kita juga marilah kita latih. Kita mengolah iman kita ini supaya semakin dekat dengan Tuhan. Sehingga apapun yang Tuhan minta dari adik-adik sekalian, kalian akan mampu berbuat seperti Abraham. Iman itu bukan harus menerima apa yang diinginkan, tapi iman itu menguatkanmu untuk menerima apapun keputusan Tuhan dalam kehidupanmu. Ketika saya berharap, Tuhan sembuhkan aku Tuhan. Tuhan pulihkan kehidupanku Tuhan. Sebagai orang beriman, saya tidak harus berharap itu Tuhan berikan. Tetapi sebagai orang beriman, saya kuat apapun keputusan Tuhan dalam kehidupan saya. Itulah orang beriman. Ya jadi kita ini bukan hanya berharap yang baik-baik. Walaupun Tuhan pasti memberikan kebaikan lebih dari yang kita harapkan. Ya, Tuhan itu nggak pernah memberikan, saya ingatkan sekali lagi bu adik-adik remaja. Yakinlah kalian, Tuhan itu tidak pernah memberikan pas. Tapi bahkan Tuhan itu memberikan lebih dari apa yang kita harapkan dalam kehidupan kita. Ketika kamu minta Tuhan, jadikanlah aku menjadi seorang PNS misalnya. Jadikan aku menjadi seorang tentara misalnya. Hanya itu yang cita-citamu. Tapi ketika kamu setia di jalanmu itu, bukan hanya tentara kamu Tuhan jadikan. Mungkin saja kamu menjadi panglima. Kita nggak tahu itu. Iya kan? Asalkan kamu setia. Itu. Tuhan jadikan aku, kalau bisa Tuhan aku mau jadi pendeta lah. Bukan hanya jadi pendeta, dijadikan Koeporus. Itu dia. Ada yang mau jadi pendeta di sini? Kayaknya si Edward pelajar CD ini mau jadi pendeta kayaknya ini. Iya Edward. Edward mau jadi pendeta? Enggak ya? Wah, oh enggak. Kukira mau jadi pendeta kau. Atau mungkin sini kali ya. Erene. 7 SMP Erene kayaknya mau jadi Bibil Pro ya. Tahu Bibil Pro? Erene, pelayan perempuan. Ah iya, Hizkia Sirait mau jadi pendeta. Hizkia Sirait kayaknya mau jadi pendeta ya. Enggak mau juga. Kita coba yang terakhir, mau enggak dia jadi pendeta? Apostel, pelajar CD. Namamu aja Apostel. Mau enggak jadi pelajar CD? Parhusip. Mau enggak jadi pendeta? Enggak mau juga kayaknya dia udah berpikir dia udah diam. Hana Borusinaga mau jadi pendeta, diakones, Bilfro. Kayak mana Hana? Mau jadi apa? Enggak juga, Cintua aja ya. Cintua yang melayani di tengah-tengah gereja. Enggak apa-apa, Cintua itu bagus. Tapi ketika kamu menjadi direktur Pertamina misalnya, jadi Cintua kau, melayanilah kau. Ah itu ya. Artinya apapun keinginan kita, apapun cita-cita kita, tekuni itu, maka Tuhan memberikan luar biasa dalam kehidupanmu. Yang selanjutnya untuk kita semua,
imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Bayangkan, imannya tidak terpengaruh dengan kondisi fisik. Walaupun dia sudah tua, tapi imannya tidak lemah. Lingkunganmu, sekelilingmu yang membuat kau itu tertekan, yang membuat kau itu merasa tidak berdaya, yang membuat kau itu merasa tidak dihargai, tidak bisa mempengaruhi imanmu, karena imanmu itu ada di dalam hatimu. Jadi jangan pernah kita mengatakan, udah lama pasrah aja lah kita, sudah semakin banyak tantangan ini, sudah ada corona, ada banjir, ada PHK orang tua, ada sakit penyakit, udah lama pasrah lah kita. Bukan itu. Lihat, 1 tahun yang lalu, ketika dilakukan diperketat PSBB dulu, apa yang terjadi? Semua orang di rumah, semua orang ketakutan. Bahkan ketika saudaranya sekalipun batuk-batukan di rumah sudah disingkirkan. Bayangkan ketakutan kita dulu. Sekarang memang masih ada corona. Ya udah corona nggak apa-apa lah. Toh sembuh juga, ya kan? Lihat perbedaannya. Lihat perbedaan respon kita. Dulu begitu mengetahui corona udah nangis-nangis. Aduh Tuhan, matilah nanti itu Tuhan, bagaimana itu? Udah begitu. Sekarang banyak di sekeliling kita corona. Orang-orang bahkan keluarga kita, bahkan kita sendiri kena corona. Ya santai aja lah. Lihat perbedaannya itu ya. Kita nggak tahu. Tapi ketika kita berjalan sampai 2021 ini, ternyata semuanya bisa Tuhan mampukan kita. Itu contoh kecil. Jadi meskipun ada sakit penyakit, ada virus, ada pandemi, tidak menyurutkan imanmu. Gereja kita pun HKBP Jatiwaringin nggak bisa berhenti pelayanan remaja. Lakukan ibadah live streaming. Nggak bisa berhenti komunitas remaja, lakukan kebaktian bulanan. Nggak bisa iman kita itu dihambat oleh apapun. Tapi iman kita itu justru membongkar imanmu. Walaupun kamu masih remaja, jangan pernah menganggap kami emang masih remaja, belum bisa apa-apa. Itu enggak ada. Timotius, ketika usianya masih muda, dia sudah dipakai Tuhan. Untuk memimpin umat Tuhan, bayangkan. Jadi jangan biarkan kamu kecil. Jangan biarkan keremajaanmu itu membuat imanmu lemah. Justru remaja bisa membuat perkara-perkara besar di tengah-tengah dunia ini. Kalau dia membuatnya dengan imannya. Ya, lihat ketika anak-anak remaja berdoa bersama, bergumul bersama, berdoa meminta kepada Tuhan, Tuhan pasti akan mendengarkan itu. Imanmu itu akan membongkar, ingat aja. Yang tadinya sudah tertutup, tapi imanmu itu akan membongkar, membuka jalan untuk mendapatkan berkat Tuhan dalam kehidupanmu. Jadi, yang terakhir sekali saya katakan, ingatlah masalah, tantangan, pergumulan yang kamu hadapi tidak membuat imanmu semakin kuat. Tetapi di dalam tantanganmu, di dalam pergumulanmu, di dalam kelemahanmu, di dalam kesulitanmu, ada Tuhanmu yang memberkatimu karena kamu memiliki iman yang kuat. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau mengarahkan kehidupan kami untuk melihat betapa besar kuasa Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan yang menciptakan kami. Tuhan yang menyediakan segala sesuatu yang perlu di dalam kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, biarlah melalui semuanya itu kami semakin percaya dan beriman kepada Tuhan. Sehingga setiap hari ketika kami menjalani hari-hari kehidupan kami ini semakin dikuatkan. Iman kami semakin bertumbuh. Iman kami menghasilkan buah-buah yang baik di dalam kehidupan sehari-hari kami. Di sini Tuhan, anak-anak remaja HKBP Jatiwaringin ini, kiranya Tuhan yang berbelas kasihan untuk memberkati. Tuhan yang melindungi mereka, supaya dalam masa pertumbuhan mereka, iman mereka juga bertumbuh. Meskipun tantangan, kesulitan ada dalam kehidupan sehari-hari mereka, menangkan mereka Tuhan, supaya kelak anak-anak remaja ini
menjadi anak-anak Tuhan di tengah-tengah dunia ini, menjadi pekerja-pekerja Tuhan di tengah-tengah dunia ini, untuk menyaksikan, memberitakan kebesaran iman mereka dan kemasyuran nama Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Tuhan, kami mengingat saudara-saudara kami yang berada dalam keadaan sakit dan proses pemulihan. Yakinkan mereka Tuhan, bahwa Tuhan kami, Tuhan yang Maha Kuasa, yang mampu untuk menyembuhkan mereka, memulihkan mereka. Sehingga setiap saudara-saudara kami yang sakit, yang dalam pemulihan, mereka berharap dan selalu tinggal di dalam pengharapannya untuk menantikan, menerima kesembuhan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Iya. Itu dia tadi khotbah dari Amang David ya Kak, sangat menginspirasi kita banget. Jadi teman-teman, poinnya adalah sebenarnya kalau misalnya ada seseorang yang berkata buruk kepada kita, nggak penting ya Kak, yang penting itu sebenarnya kata Tuhan kepada kita. Dan Terus jangan sebagai pernah- anak muda, Dan sebagai anak muda kita harus mengimani apa yang kita inginkan, jangan minder, jangan pasrah. Karena setauku ya di dalam agama kita nggak ada tuh kata pasrah. iya, dia tetap harus semangat. Iya. Iya. Nah, mari kita kumpulkan persembahan seperti tadi dan kita ngangkat pujian dari buku ND 211 ayat 1 dan 3. Tuhan Yesus si Parmahan. Yesus si Parmahan, au biru nado. Yesus bagi harapanku, saihu tanahku hai, saihu tanahku hai, Yesus bagi harapanku, saihu tanahku hai. Ayat 3. Dokon au suruanmu. Dokon au suruanmu, Tuhan menunggu dengan dimana bodoh. Kai timasude Tuhan, kai timasude Tuhan, saya asih orang setuju sangat masude Tuhan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Iya, selamat hari Minggu Selamat hari buat Minggu, semua. teman-teman. Mari kita buka kamera, Iya, kita biar akan difoto foto ya. bersama. Kembali kakak ingetin untuk adik-adik CD, kembali dibuka kameranya, kita akan report. Ya, ayo Inang. Kita akan foto bersama ya. Hitung ya Bang satu. Udah? Yang belum buka kamera silakan buka kamera. 1, 2, 3. Halaman 2. Ya, 1, 2, 3. Halaman 3. 1, 2, 3. Halaman 4 ada lagi. Halaman 4 nggak buka kamera, foto aja. Buat report yang ada di sini. Iya. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati. Sampai ketemu hari Minggu depan. Salam sehat, Selamat hari Minggu. tetap semangat.